Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya La Ahmad Wali, NIM 0508916666, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Ambon, Pokjarna Mlea. Pada video simulasi mata kuliah praktik peradilan pidana ini, saya akan membahas mengenai surat dakwaan. Penjelasan akan saya sampaikan secara bertahap, mulai dari pengertian dan fungsi surat dakwaan, syarat-syaratnya, sampai jenis-jenis surat dakwaan yang digunakan dalam praktik peradilan pidana. Pertama, kita mulai dari pengertian surat dakwaan. Dalam hukum acara pidana, surat dakwaan adalah akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Surat dakwaan inilah yang kemudian menjadi dasar dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana di persidangan. Dari pengertian ini, terlihat bahwa surat dakwaan memiliki kedudukan yang sangat strategis. Tanpa surat dakwaan, proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena salah satu syarat utama dimulainya persidangan adalah adanya surat dakwaan yang sah. Secara fungsi, surat dakwaan sedikitnya memiliki 3 peran penting. Pertama, sebagai dasar pemeriksaan di persidangan sehingga ruang lingkup pemeriksaan hakim dibatasi oleh apa yang didakwakan di dalam surat dakwaan. Kedua, sebagai pemberitahuan resmi kepada terdakwa mengenai perbuatan apa yang didakwakan, kapan, di mana, dan pasal apa yang digunakan. Ketiga, sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Karena fungsinya sangat menentukan, kesalahan atau kekaburan dalam surat dakwaan dapat berakibat pada dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Berikutnya, saya masuk ke syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHP. Dalam pasal ini disebutkan bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat material dan syarat formil. Pertama, syarat material. Syarat material berkaitan dengan isi pokok pembuatan pidana. Di dalamnya harus termuat dengan jelas locus delicti dan tempus delicti, yaitu tempat kejadian dan waktu kejadiannya tindak pidana. Uraian perbuatan, waktu, dan tempat kejadian harus disusun secara cermat, jelas, dan singkat sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kedua, syarat formil. Syarat formil berkaitan dengan identitas kelengkapan administrasi, antara lain identitas lengkap terdakwa, nama, tempat, dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, dan alamat, serta keterangan-keterangan lain yang menunjang bahwa surat ini memang dibuat oleh penuntut umum yang berwenang. Karena surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum, maka jaksa dituntut untuk profesional dan cermat. Jaksa tidak boleh menyusun surat dakwaan yang isinya keluar dari berkas perkara. Apabila isi dakwaan menyimpang dari berkas, surat dakwaan dapat dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak singkat, dan pada akhirnya dapat dinyatakan cacat dan batal demi hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai jenis-jenis surat dakwaan. Dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk dakwaan, antara lain 1. Dakwaan tunggal, 2. Dakwaan alternatif, 3. Dakwaan kumulatif, 4. Dakwaan subsidiar, 5. Dakwaan campuran. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Pertama, dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal digunakan apabila jaksa berpendapat bahwa perbuatan dakwaan cukup dijelaskan dengan satu rumusan tindak pidana dan satu pasal tertentu. Seluruh pembuktian diarahkan pada pasal tersebut. Bentuk ini sederhana, namun jika unsur-unsur dalam pasal ini tidak terbukti, maka dakwaan bisa langsung tidak terbukti. Kedua,
Dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif digunakan bila jaksa melihat kemungkinan lebih dari satu pasal yang dapat dikenakan terhadap satu rangkaian perbuatan. Dakwaan ini disusun dengan beberapa pilihan pasal, dan ciri khasnya sering tampak adanya kata "atau" dalam rumusan dakwaan. Nanti hakim akan memilih pasal yang paling tepat berdasarkan hasil pembuktian. Ketiga, dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif dipakai apabila dalam satu perkara terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama. Di sini terdakwa didakwa dengan dua atau lebih pasal sekaligus. Ciri dalam rumusannya biasanya terdapat kata "dan" yang menunjukkan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang satu dan tindak pidana yang lain. Keempat, dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar disusun secara bertingkat dari dakwaan primair yang ancaman pidananya lebih berat, kemudian subsidiar, dan dapat dilanjutkan lebih subsidiar sepanjang masih dalam satu kelompok perbuatan yang sama. Contoh, sama-sama berkaitan dengan perbuatan menghilangkan nyawa, namun dengan variasi pasal yang berbeda. Jika dakwaan primair tidak terbukti, hakim masih dapat mempertimbangkan dakwaan subsidiar di bawahnya yang ancaman pidananya lebih ringan. Kelima, dakwaan campuran. Dakwaan campuran adalah gabungan dari beberapa bentuk tadi. Misalnya, dalam satu surat dakwaan terdapat bagian yang bersifat alternatif dan di bagian lain bersifat kumulatif. Jenis ini biasanya digunakan untuk perkara yang lebih kompleks, ketika jaksa perlu menggabungkan beberapa kontribusi dakwaan sekaligus. Dari seluruh uraian tadi dapat kita tegaskan kembali bahwa surat dakwaan adalah jantung dari proses peradilan pidana. Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan di persidangan, menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai pembuktian dan menjatuhkan putusan, menjadi pemberitahuan resmi kepada terdakwa mengenai perbuatan dan pasal yang didakwakan. Hakim tidak boleh memutus perkara di luar apa yang termuat di dalam surat dakwaan, dan jaksa tidak boleh menyusun surat dakwaan di luar isi berkas perkara. Oleh karena itu, surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan singkat. Apabila di kemudian hari dakwaan dinilai tidak cermat, tidak jelas, atau tidak singkat, maka berdasarkan pasal 143 KUHP, surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum. Di sisi lain, apabila kekeliruannya bersifat formil, jaksa masih dapat melakukan perbaikan. Akhirnya, perlu diingat bahwa surat dakwaan merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu jaksa penuntut umum. Demikian penjelasan saya mengenai surat dakwaan, mulai dari pengertian, fungsi, syarat, material, dan formil, hingga jenis-jenis dakwaan dalam praktik peradilan pidana. Terima kasih atas perhatian Ibu tutor dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.